warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Pratiwi dari Universitas Islam Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi PGSD kelas SA 324 dengan NIM 2408201401 dengan nomor urut 12. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori belajar kognitif memahami proses berpikir, di mana presentasi kali ini akan membahas teori belajar kognitif yang menekankan pentingnya proses berpikir dalam pembelajaran, di mana kita juga akan menjelajahi konsep-konsep, tokoh-tokoh utama dan aplikasi teori ini dalam konteks pendidikan. Kognitif itu sendiri berasal dari bahasa Latin cogitare yang berarti berpikir, di mana istilah ini mencakup semua bentuk pengenalan seperti memahami, memperhatikan, memproses informasi, memberikan, menyangka, mempertimbangkan pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Sedangkan dalam dunia pendidikan, teori kognitif menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini lebih fokus pada peristiwa internal seperti proses berpikir yang kompleks. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Nugroho pada tahun 2019 bahwa belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme, di mana teori kognitif ini sendiri lebih dari itu, di mana belajar dengan teori kognitif melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Adapun perbedaan yang membedakan antara teori behavioristik dengan teori kognitif. Kalau dalam teori behavioristik memandang belajar sebagai hubungan antara stimulus dan respon, di mana proses belajar hanya dilihat sebagai hubungan antara rangsangan dan reaksi. Sementara itu, di dalam teori kognitif menekankan peran persepsi dan pemahaman dalam menentukan perilaku seseorang. Belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks dan internal. Di dalam proses belajar kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Adapun struktur kognitif itu sendiri, struktur kognitif adalah sistem dalam ingatan seseorang yang menggabungkan pengetahuan yang terpisah menjadi satu unit konseptual. Struktur ini berpengaruh terhadap pengolahan pengetahuan baru. Pembelajaran harus menghubungkan dengan konsep baru dengan konsep yang sudah ada, agar belajar lebih bermakna. Namun, dalam penyusunan materi yang akan dipelajari tidak bisa secara sembarangan. Materi harus disusun dengan urutan-urutan yang teratur. Materi ini harus sangat diurutkan dari umum ke khusus. Hal tersebut sesuai dengan ciri pokok dari kognitivistik itu sendiri, di mana adapun ciri-cirinya mencakup 5 hal. Pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian tertentu. Ketiga, mementingkan peranan kognitif. Keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Adapun tahapan perkembangan kognitif Piaget, pertama sensori motor. Bayi belajar melalui sensasi dan gerakan, mereka mulai memahami objek dan mengembangkan konsep permanensi objek. Yang kedua, praoperasional. Anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi pemikiran mereka masih egosentris dan tidak logis. Yang ketiga, operasional konkret. Anak-anak dapat berpikir logis tentang objek konkret dan memahami konsep-konsep seperti konsentrasi. Yang terakhir, operasional formal, di mana remaja dan dewasa dapat berpikir abstrak, hipotesis, dan dapat memecahkan masalah yang kompleks. Terdapat 4 tokoh yang mendukung teori belajar kognitif. Yang pertama, Jean Piaget, kedua, Jerome Bruner, ketiga, David Ausubel, dan yang terakhir, Robert Gagne. Menurut Piaget, menekankan pentingnya interaksi anak dengan lingkungan dalam perkembangan kognitif. Ia mengidentifikasikan tahap perkembangan kognitif yang terjadi pada manusia. Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu asimilasi, di mana asimilasi ini adalah suatu proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Contohnya, seorang siswa yang mengetahui prinsip-prinsip penjumlahan jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian. Yang kedua, akomodasi adalah proses pengintegrasian
penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Penerapan proses perkalian dalam situasi yang lebih spesifik. Contohnya, siswa telah mengetahui prinsip perkalian dan gurunya memberikan sebuah soal perkalian. Yang ketiga, ekuilibrasi, di mana ekuilibrasi ini sendiri adalah proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, tokoh Jerome Bruner. Bruner percaya bahwa bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Ia mengembangkan konsep kurikulum spiral di mana materi pelajaran disajikan secara berulang dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Adapun implikasi teori Bruner dalam proses pembelajaran adalah menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau masalah, sehingga anak akan berusaha membandingkannya dengan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Menurut Bruner, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang ketiga, tokoh David Ausubel. Menurut Ausubel, menekankan pentingnya belajar bermakna di mana pengetahuan baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang terakhir, tokoh Robert Gagne. Robert Gagne mengembangkan model pembelajaran yang menekankan pada proses pengolahan informasi dalam otak manusia, mulai dari penerimaan stimulus hingga respon. Aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Pertama, aktivasi siswa harus aktif dalam proses pembelajaran untuk mengasimilasi dan mengakomodasi pengetahuan baru. Yang kedua, penggunaan media konkret. Media konkret dapat membantu siswa memahami konsep abstrak, terutama bagi anak-anak prasekolah dan awal sekolah dasar. Yang ketiga, kaitan dengan pengetahuan baru. Mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa mampu meningkatkan retensi belajar. Dan yang terakhir, pemahaman lebih penting, di mana belajar memahami lebih bermakna bagi siswa daripada menghafal, di mana guru harus mendorong pemahaman tersebut. Bentuk pembelajaran berbasis kognitif. Pertama, metakognisi. Strategi metakognisi membantu siswa memahami proses berpikir mereka sendiri dan mengontrol pembelajaran mereka. Kedua, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa untuk memecahkan masalah nyata, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, pengajaran kolaboratif. Pengajaran kolaboratif melibatkan siswa dalam kerja kelompok, mendorong interaksi dan pembelajaran bersama. Yang terakhir, penggunaan teknologi AR dan VR. Pendekatan pengajaran berbasis injury. Pendekatan pengajaran berbasis injury mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan jawaban sendiri. Metode ini mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Adapun manfaat pendekatan injury adalah mendorong pemikiran kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis masalah secara mendalam dan mengevaluasi informasi secara objektif. Yang kedua, memperkuat keterampilan pemecahan masalah, melibatkan siswa dalam proses menemukan solusi yang relevan dan aplikasi. Ketiga, meningkatkan kemandirian belajar, di mana siswa belajar bertanggung jawab atas proses dan hasil pembelajarannya. Yang keempat, menghubungkan teori dan praktik. Siswa memahami bagaimana konsep-konsep akademika diterapkan dalam situasi nyata. Adapun contoh aktivasi berbasis injury yaitu eksperimen ilmiah untuk memahami konsep tertentu, studi kasus untuk menganalisis permasalahan sosial, dan proyek penelitian sederhana berdasarkan isu lokal ataupun global, di mana pendekatan ini sejalan dengan prinsip active learning dan konteks learning yang memungkinkan siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung dan relevansi nyata. Adapun kesimpulan dari pemaparan saya adalah di mana teori belajar kognitif menekankan pentingnya proses berpikir dalam pembelajaran. Teori ini mendorong siswa untuk aktif memahami konsep dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, di mana penerapan teori ini dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.